firman Tuhan yang akan mendasari kita, suatu pengalaman yang dalam dari seorang raja, yaitu Raja Daud. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23, dan kita bisa ucap ini bersama-sama. Sudah menjadi mazmur favorit kita karena pengalaman hidup kita mungkin mirip melewati pergumulan hidup, dan kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lanjut lagi satu ayat dari Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sungguh berbahagia kalau firman itu tidak hanya dibaca, dipahami, tapi juga diaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, kita rindu supaya kedua mempelai menjadikan teks firman ini menjadi dasar dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Jadi tema kita, Tuhan adalah gembalaku. Dan kalau kita tempatkan Tuhan sebagai gembala, itu berarti kita akan menikmati indahnya hidup di dalam Tuhan. Hidup kita ada di dalam dunia. Kita bisa hidup menurut dunia, pandangan-pandangan dunia. Bahkan pandangan hidup menurut pandangan rancangan kita sendiri bisa. Tetapi tidak seindah hidup di dalam Tuhan. Itu menjadi pengalaman perjalanan hidup kita. Mungkin di antara kita yang sudah lama membangun rumah tangga pun sudah ada yang jatuh bangun. Tetapi bagi mereka yang masih setia di dalam Tuhan, sungguh mengalami indahnya hidup bersama Tuhan. Dan ini dinyanyikan oleh Daud. Yesus datang untuk meneguhkan lagi bahwa pencuri datang hanya untuk membunuh, membinasakan. Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kehadiran Kristus menjamin penuh kehidupan kita, totalitas kehidupan kita. Selama dihidup dengan kelimpahan Kristus dan memberi hidup sampai pada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita rindu untuk hal semacam ini, pertanyaannya, rindukah kita untuk mengalami indahnya hidup dalam Tuhan ini? Kita sudah baca Mazmur dan Yohanes ini menampilkan 4 keunggulan peran Allah sebagai gembala yang harus kita akui jika kita ingin mengalami indahnya hidup dalam Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudara, gembala yang sanggup
memenuhi segala kebutuhan kita. Manusia hidup tiap hari bangun tidur sampai malam itu fokusnya 90% orientasinya hanya pada kebutuhan, ya. Sosiolog mengatakan bahwa Abraham Maslow itu hierarki kebutuhan. Ada beberapa tingkat kebutuhan. Kebutuhan yang paling utama yang memakan energi kehidupan kita adalah kebutuhan jasmani, uang. Dan menurut survei, pemicu perceraian 90% itu adalah uang atau kebutuhan. Jadi katanya kalau ada uang abang sayang. Tidak ada uang, tidak sayang. Ini bagaimana saudara-saudara? Cocok enggak dengan janji-janji pernikahan kita? Aku tetap mencintai engkau dalam keadaan kaya maupun miskin, susah atau senang, sakit atau sehat, dalam segala aku berjanji. Itu janji yang luar biasa kan? Tidak ada uang pun tetap sayang harusnya kan? Tapi dunia sekarang nggak begitu. Dan memusingkan gereja, konselor Kristen, hamba Tuhan, karena janji tinggal janji. Angka perceraian di kota Surabaya, mungkin saya harus ada riset ke kota Probolinggo ya. Dalam 1 tahun itu ada berapa tingkat perceraian di kota ini? 1 tahun. Kita harus datang ke statistik kependudukan. Kalau di Surabaya saya sudah tahu. Dalam 1 tahun tingkat perceraian di kota Surabaya, untuk yang kita ini seiman lah, Kristen, mencapai 400 kasus 1 tahun. Wih, 400. Sedangkan 1 tahun itu hanya 365 hari. Betul? Lah kalau ada 400 berarti tiap hari ada. Bahkan ada yang 1 hari 2. Ini bagaimana ini? Di manakah gereja, di manakah para pendeta yang hanya cepat-cepat memberkati, akhirnya menikah, cepat menikah, setelah itu bubar di jalan. Agak malu juga melihat angka-angka seperti itu. Seperti tidak ada power setelah ucap janji. Janji itu hanyalah seremonial untuk menyenangkan orang lain, tapi bukan suatu komitmen benar di hadapan Tuhan. Ya, yang lalu sudah berlalu. Yang pisah silakan, sudah lewat. Tapi hari ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh lagi menambah antrean 400 kasus 1 tahun itu. Cukup di sana, di sini tidak. Karena itu hari ini disaksikan oleh keluarga, orang tua jemaat, dan semuanya. Kenapa? Karena kita punya Allah yang berperan dalam kehidupan selaku gembala yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Ayat 1 mengatakan itu. Ulang lagi. Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ini satu deklarasi, proklamasi. Takkan kekurangan aku. Amin. Berapa banyak di antara kita yang bukan hanya setuju tapi sudah mengalami takkan kekurangan aku? Angkat tangan. Wih, ini saya lihat banyak yang setuju tapi belum mengalami. Beda ya, setuju dan mengalami kan? Setuju ayat itu saja, setuju itu firman Tuhan, setuju itu pengalaman Daud. Tapi saya belum mengalaminya kan Pak. Jadi hari ini masih kekurangan. Nah sekarang pertanyaannya, berapa banyak yang masih kekurangan? Wih, enggak ada, semua sini sudah cukup semua ya. Saudara hanya takut jawab, tapi pasti siapa sih yang tidak pernah cukup? Tidak ada, semua pernah kurang. Harusnya yang angkat tangan nomor 1 itu pendeta, serba kurang.
nggak pernah cukup. Lah kalau kita kurang terus kapan kita bisa mengucap syukurnya? Apalagi kita udah dipalu dengan ayat firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus. Ini pergumulan. Tapi apa yang dikatakan Daud ini bukan satu teori, ini pengalaman. Betul-betul Tuhan adalah gembala yang sanggup memenuhi segala keperluan. Amin, saudara-saudara. Amin. Oh, ya, itu hanya sebatas amin juga. Tapi dalam hati ini, Pak, ini bagaimana ini dipenuhi ini? Apalagi kita ada ayat kunci dari Matius 6 ayat 33. Apa itu? Matius 6 ayat 33. Wah, itu dia. Cari dulu kerjaan Allah, ke gereja dulu, melayani dulu, ya, maka semuanya lah kita ini pengalamannya terbalik, nggak tambah malah kurang. Ke gereja tuh udah bolak-balik. Cari kerjaan Allah, waduh, ini namanya dengar khotbah lagi, udah penuh otak ini. Jadi pendeta kalau khotbah jangan lama-lama, otak sudah penuh sama khotbah, orang akhirnya karena udah penuh kan. Saya punya kelemahan, kalau makan banyak, habis makan langsung. Dan saya selalu ditegur sama istri saya, jangan tidur, nanti perutnya tambah naik. Jadi saya berbahagia juga punya istri yang baik ya. Dia kasih makan, tapi setelah makan dia hardik saya, jangan tidur. Itu dia, mantap sudah. Kita udah cari dulu kerjaan Allah dan kebenarannya harusnya dibuktikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ini kedua calon ini masih muda belia, baru masuk rumah tangga. Biasanya kebutuhan awal itu banyak juga. Tetapi tidak hanya itu, nanti kalau sudah punya anak, tambah pusing lagi. Belum mikir sekolahnya, pikir jauh dari TK, SD, SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Wih, hidup yang gitu panjang. Saya sudah diskusi dengan mereka jauh, saya bilang lihatlah bapak ini, umur 0 tahun sampai rambut putih nih. Ini umur 64, jalan 65, tapi Tuhan selalu menolong. Amen. Tuhan selalu menolongku. Menolong, Tuhan menolong. Kapanpun dia menolong. Tahap-tahap kehidupan menolong. Kalau kita duduk dan merenungkan kebutuhan ke depan, stres langsung di situ. Nggak ada anggaran untuk 1 tahun. Nggak ada anggaran untuk 10 tahun. Tapi Tuhan sudah anggarkan di sorga buat kita. Amin. Asalkan dia harus dilegitimit dalam hidup kita. Sebagai apa? Gembala. Gembala yang sanggup memenuhi segala kebutuhan itu. Wow. Bapak Ibu, ini pengalaman-pengalaman yang terlalu dalam di dalam Tuhan. Saya melayani Tuhan sudah 40 sekian tahun dan membuktikan luar biasa Tuhan itu. Ajaib Tuhan itu. Ya dan amin. Bukan hanya amin saja, tapi aman juga. Kalau hanya amin tidak aman, repot juga kan. Amin 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 di rumah nggak ada uang, repot itu. Tidak aman itu. Saudara percaya, tapi bagi saya luar biasa. Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Kalau memang manusia punya kebutuhan, fokusnya jasmaninya 90%, Tuhan juga bisa. Amin. Saudara percaya Tuhan bisa atau tidak? Harus yakin seyakin-yakinnya. Saya sebagai pendeta belakangan ini banyak bertobat. Dulu nggak bertobat. Aneh ya. Karena dulu saya punya statement yang pakai logika. Jadi saya bilang tidak mungkin. Hamba Tuhan mengatakan tidak mungkin. Padahal Alkitab mengatakan bagi Allah tidak ada yang
Ada lagi satu ayat yang aneh itu bilang, bagi orang percaya juga begitu. Tidak ada yang tidak mustahil. Jadi saya melanggar itu ayat-ayat. Karena saya pakai logika saya. Saya katakan tidak mungkin. Nah setelah sekarang ini, Tuhan saya cabut kata-kata saya yang dulu bilang tidak mungkin. Bahkan tidak mungkin bagi saya itu, saya bahasakan dalam analogi yang agak kasar. Saya bilang begini, pendeta ngene-ngene, tahu pendeta ngene-ngene ini bahasa Jawa dikit ya. Pendeta begini-begini, sampai ayam loh keluar tanduk. Wih, ayam kok bisa keluar tanduk? Kan mustahil kan? Saya bilang, sampai ayam keluar tanduk tidak mungkin. Wih, saya sumber mengatakan begitu. Karena pakai apa lo? Tapi setelah ini saya bilang, saya cabut kata-kata saya. Seharusnya saya katakan, kalau Tuhan kehendaki, tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, itu yang saya ingin katakan. Tapi ini saya nggak mau curi kemuliaan Tuhan, hanya berdasarkan pengalaman. Di Surabaya, dulu saya dengan almarhum istri pertama masuk wilayah PTC Pakuwon Mall, lingkungan yang luar biasa. Katanya ini miniatur Singapura. Waktu itu hanya naik sepeda motor, kadang-kadang. Ya opo PTC ini kadang-kadang masuk keluar pulang. Begitu pulang saya dengar, wih luar biasa ya. Nah disitulah saya buat pernyataan, kita pendeta model begini, kelasnya begini, nggak mungkin. Nggak mungkin kita itu punya aset di sini. Kita hanya cukup datang lihat, main 1 jam, pulang. Cukup, titik. Sampai ayam keluar tanduk, nggak mungkin. Dia juga, istri saya mendukung. Ya betul, kamu tuh pendeta berkaca, lihat dirimu. Jadi ini suami istri imannya sudah sama ya. Nah sekarang saudara, saya mengatakan saya bertobat dan cabut itu kata-kata. Karena justru Tuhan sekarang memberi saya apartemen, 2 apartemen malah, di tengahnya mall Pakuwon. Mustahil apa tidak? Mustahil apa tidak? Uang gereja saya pakai, saya korupsi, karena saya mantan rektor STT di Malang, tidak sama sekali. Tapi terbukti ya dan amin, ya, amin. Bagaimana caranya? Saudara mau ketemu saya pribadi, kita cerita. Karena kalau keluar di sini nggak cukup waktu untuk menceritakan. Kalau Pak Nim sama Ibu sih sudah tahu, begitu. Tidak ada yang mustahil ya, amin. Bagi Anda juga. Jadi jangan sampai anak Tuhan itu keluarkan statement-statement yang kurang bobot imannya. Karena apa yang kita perkatakan dalam bahasa-bahasa iman, itulah menjadi fondasi kehidupan kita. Kalau Anda mengatakan tidak mungkin, seumur hidup Anda akan lewati hal-hal yang tidak mungkin kan? Tidak bisa. Tapi kalau Anda bilang bisa karena Tuhan, pasti juga akan Saya juga pernah statement, tidak mungkin saya ke Amerika. Tapi sekarang bolak-balik Amerika. Kan tidak mungkin juga kan? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ikut saya, kita belajar beriman. Jangan pakai logika. Jadi kalau ada statement gembala yang sanggup memenuhi kebutuhan siapa? Ayo cari gembala mana? Gereja apa? GBI? Tidak juga, banyak GBI yang susah. GPDI? Enggak juga. GPIB? Gereja mana? Saya belakangan ini diundang khotbah berbagai denominasi gereja di mana saja. Yang belum undang saya itu hanya gereja Saksi Yehova sama Mormon itu. Saya pingin mereka undang saya. Mereka sesat itu. Mereka takut saya sesatkan mereka. Tapi semua denominasi sudah mengundang saya, Pak. Ya.
Tapi pengalaman kita, Tuhan adalah gembala. Semua fokus kita Yesus. Dia punya langit dan bumi. Dia punya segala-galanya. Bahkan Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tidak berubah. Dahulu, sekarang bahkan dia tetap Yesus sebagai gembala. Amin. Amin. Jadi kedua calon ini sudahlah, tidak usah dihotbahin panjang-panjang, sudah tahu ini. Apalagi tamat sekolah teologi. Ya, tapi banyak orang dari teologi itu, saya bilang itu karena saya mantan pimpinan sekolah teologi. Sekolah-sekolah teologi kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu masalah besar. Karena hanya tahu tentang Tuhan, tapi tidak mengalami kuasa kehadiran Tuhan. Itu masalah besar. Dan menurut saya, setan lebih tahu juga tentang Tuhan dan tidak mengalami Tuhan. Berarti sama saja manusia dengan setan. Bahkan setan masih lebih baik dari manusia. Kenapa? Setan masih mengakui Allah ada. Tapi manusia semakin belajar semakin pintar jadi ateis, tidak mengakui Allah. Ayo, mana lebih baik? Setan atau manusia? Nah, ya setan toh, karena setan mengakui Allah ada, sedangkan manusia ateis, Allah tidak ada. Jadi sekolah-sekolah teologi saya bilang hati-hati. Hanya mengaku tentang Allah, tahu tentang Allah, Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau tidak mengalami Allah dalam hidup ini, Anda sama dengan setan. Ini saya tidak mau gereja saya jadi gereja setan. Ada gereja setan katanya. Tapi secara tidak langsung, kalau jemaat hanya tahu tentang Allah tapi tidak pernah mengalami Allah dalam hidup ini, iya, kita ini gereja setan. Termasuk pendetanya juga ini. Repot saudara-saudara. Tapi kalau di sini enggak, ini semua sudah tahu tentang Allah. Yes. Mengalami Allah dalam hidup ini. Yes. Pulang dari sini harus mengalami itu. Allah memenuhi kebutuhan kita. Maka Allah tetap Allah dalam hidup. Yang kedua, gembala yang menjamin keselamatan jiwa kita. Tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani kita, kamu butuh rumah, mobil, kebutuhan semuanya sudah janji Tuhan, cari dulu kerjaan Allah nanti diberkati kamu. Yang kedua, masalah jiwa kita. Mati tubuh dari tanah kembali kepada tanah. Roh yang daripada Allah kepada Allah. Dijamin, aku datang supaya kau memiliki hidup. Ya, keselamatan jiwa kita. Ayat 3 dan keempat. Apa yang dikatakan oleh pengalaman Daud? Di sana 2-3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah. Woi, ini aman bagi jiwa kita ya. Tetap segar, tetap semangat dalam perjalanan hidup kita. Jangan stres hadapi masalah. Orang kalau sudah stres bahaya. Itu gelar pertama S1. S1 itu stres. Hati-hati karena dalam mengejar gelar itu naik S2 nanti tiba-tiba. S1 stres, naik jadi stroke. Jadi dia S2 kan? Setelah dia sudah S2 naik S3. Stop. Mau apa lagi? Tidak ada S4. Tinggal minum es teler, lewat sudah. Saudara-saudara, hadapi hidup ini anak-anak Tuhan. Kita ada di dalam dunia. Kitalah yang mengendalikan dunia. Kita agen perubahan dunia. Agen penyaluran kasih kuasa Allah di dalam dunia ini. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi kehadiran anak-anak Tuhan harus memberi dampak-dampak perubahan-perubahan.
Hadapi orang-orang stres, kita hibur. Orang sakit kita doakan sembuh. Mujizat terjadi. Wah, saudara dan saya, segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Pergi jadikan semua bangsa. Woi, kita ini berarti jalan dengan wibawa Allah loh ini. Jalan dengan otoritas sorgawi. Jalan dengan kuasa sorgawi. Nah, itu dari untuk satu orang. Sekarang kalau dua jadi satu, powernya kayak apa? Ini dua ini powerful ini. Satu jadi bodyguard, sekali tumbuk jatuh. Saya hanya berdoa, saya bilang, Glory jangan sampai kau pukul Peter ya. Oh kenapa papi? Panggil saya papi. Ya aku soalnya tanganmu kegedean itu. Peter bisa terbang itu. Hati-hati itu. No, bukan power fisika, tapi power spiritual power. Dua menjadi satu. Berdoa bersama-sama, melayani bersama-sama, cari jiwa bersama-sama, hadapi pergumulan bersama-sama, menangis bersama-sama, mengucap syukur bersama-sama. Powerful kan? Keluarga itu. Ya. Saya ini nggak tahan hidup sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat saya ini, walaupun kelihatan tinggi gagah begini, tapi jiwa saya kecil. Tuhan tahu itu juga. Maka setelah saya 30 tahun menikah, Tuhan ambil istri saya. Saya ngamuk sama Tuhan. Tidak benar ini Tuhan ambil. Katanya manusia tidak baik seorang diri. Tuhan ambil berarti akan menjadikan saya tidak baik. Saya marah-marah dengan Tuhan, saudara. 3 tahun saya ngambek dengan Tuhan. Saya mau mundur pelayanan, bahkan minta mati dan lain-lain. Setelah itu Tuhan kirim saya seorang penolong yang lain. Berdiri sebentar bagi yang belum kenal. Oh, ada di sana itu. Nah, sekarang kami dua menjadi powerful ya kan. Kemana-mana pergi bersama-sama. Saya tidur aja ada sopir pribadi. Woi asik kan. Melayani bersama-sama. Saling menolong satu dengan yang sampai tua. Jadi Peter bapak ini masih muda juga kayak kamu, ya kan? Semangat, yang tua semangat, yang muda semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Mereka dua berkomitmen bahwa menikah itu untuk melayani Tuhan bersama-sama. Begitu. Jadi dua menjadi satu. Tuhan menyegarkan jiwa kita. Tetap semangat. Amin. Apalagi janji Tuhan terlalu banyak. Sampai tua putih rambut kayak Pak Pendeta juga digendong Tuhan lagi. Aduh, kita ini menerima proteksi plus loh dari Tuhan itu. Tuhan gembala. Yang ketiga, pengalaman Daud, gembala yang memberi solusi saat cobaan datang. Dalam ayatnya yang kelima mengatakan begini, 23. Ayat ya, oke. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi saudara, di hadapan lawan itu berarti kita ini ada musuh dalam kehidupan kita. Betul ya? Musuh rohani ada, musuh jasmani ada. Yang melawan kita itu masalah-masalah, godaan-godaan, cobaan-cobaan. Dunia ini menjadi lawan kita juga kan. Keinginan daging kita juga menjadi lawan kita. Tetapi menghadapi ini semua, Tuhan berjanji Dia akan menolong kita. Dia selalu beri solusi. Dia selalu beri jalan keluar. Pada saat kamu menghadapi, kamu akan mendapat kekuatan baru ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa saja. Karena itu di hadapan Tuhan, Dia juga memberi kekuatan bagi kita ya. Dia mengurapi kita, piala kita tetap melimpah dengan minyak supaya tidak padam, tetapi tetap semangat. Tuhan luar biasa
Gembala yang berikan solusi sepanjang hidup kita ini, saudara-saudara. Sampai kapanpun dia ada. Asalkan tiap hari juga kita punya hubungan dengan dia. Amin. Saya sudah ajarkan kepada kedua mempelai, jangan lewatkan satu hari pun tanpa hubungan dengan Tuhan. Jaga itu mesbah keluarga. Kalau sampai punya anak banyak berentek-rentek, ribut, bangun pagi semua harus suruh berlutut di sana. Doakan sebelum mereka sekolah. Jangan karena anak mesbah keluarga rusak. Bangun itu. Tuhan selalu ada setiap hari bagi kita. Yang terakhir, peran Tuhan selaku gembala. Janjinya di ayat yang ke-6. Dia menyertai sampai tanpa batas waktu. 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Woi saudara, janjinya seumur hidup sampai kapanpun juga. Sampai usia 60, 70, 80, 90, 100 sekalipun. Janji Tuhan, aku menyertai. Bahkan kita kalau sudah tidur diam sepanjang masa dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Proteksi Tuhan ini, saudara, seumur hidup. Maka tidak ada kesempatan jeda sedikit pun untuk roh kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, keraguan dalam hidup ini. Semua diisi Tuhan. Diisi Tuhan. Supaya kita di dalam dunia ini tetap hidup dan bertahan. Amin. Keluarga-keluarga yang mungkin sudah melewat waktu 10 tahun diberkati, 20, 30, 40 tahun, 50 tahun diberkati, 60 tahun pun, sampai sekarang, sampai menutup mata, kita tetap hadirkan Tuhan sebagai gembala dalam hidup. Kalau tidak, itu krisis yang mengancam perceraian bisa terjadi. Saya sudah layani orang, saya heran. Kenapa bisa bercerai? Anak sudah 5, tar lagi mau 6. Anak udah gede, sudah sampai kuliah, bisa mau bercerai. Bahkan sudah punya cucu, mau bercerai. Aneh kan? Aneh. Lah selama ini godaan itu selalu mengintai setiap saat. Iblis selalu mencari kesempatan seumur hidup kita. Bahkan setiap ada jeda kosong, dia menggunakannya. Tapi gembala yang baik, kalau dihadirkan terus, maka kita terus sampai menutup mata. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin.